Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat. Untuk pertemuan kali ini, untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi-materi yang sudah saya upload pada video sebelumnya ya. Untuk materi pada pertemuan sebelumnya kita udah bahas tentang CRUD ya. Yang pertama kita udah bahas bagaimana cara menampilkan data dari database ya ke halaman web kita, terus bagaimana cara menginput datanya, bagaimana cara mengedit serta menghapus data tersebut. Nah, untuk sekarang kita akan mempelajari tentang bagaimana untuk membuat login ya, membuat login dengan data yang datanya berasal dari database ya. Nah, jadi dasarnya itu adalah sistemnya pencarian ya. Jadi kalau kalian belum melihat video untuk bagaimana cara mencari data di dalam database pada halaman web, silakan tinggal lihat dulu pada video sebelumnya ya, supaya untuk materi kali ini lebih paham. Oke, langsung saja kita akan membuat pembahasan kali ini membuat login. Nah, langkah pertama pastikan kalian siapkan dulu web servernya ya, Apache sama MySQL-nya aktifkan terlebih dahulu. Nah, di sini juga saya udah membuat sebuah database ya. Kita tetap menggunakan database yang sesuai dengan video-video sebelumnya, yaitu database sekolah. Nah, cuman di sini saya menambahkan tabel, namanya tabel user ya. Di sini saya tambahkan tabel user. Nah, silakan kalian bikin tabel usernya terlebih dahulu. Nah, di sini file-nya ada ID user, username, sama passwordnya. Nah, di sini ID usernya saya bikin tipe datanya adalah integer. Ya, dan primary key ini ada di ID user, serta jangan lupa kalian tambahkan auto increment pada ID usernya. Terus ada lagi username. Ya, di sini tipe datanya saya menggunakan varchar dan length karakternya sebanyak 20 ya. Terus ada lagi password. Di sini saya juga akan menggunakan tipe datanya varchar dan lengthnya adalah 40. Ya, kenapa 40? Di sini saya akan membuat sebuah password yang enkripsi. Ya, dan enkripsinya saya menggunakan yang SH1. Ya, dimana SH1 tersebut mempunyai 40 bit ya, sehingga saya di sini lengthnya 40 jadi pas ya. Jadi mau kalian password apapun pasti dienkripsinya sebanyak 40 bit kalau menggunakan SH1. Jadi macam-macam, ada SH1, ada MD5 dan yang lainnya. Nah, kalau MD5 itu kalau nggak salah 32 bit ya. Nah, jadi kita cari yang lebih aman aja. Untuk panjang karakternya adalah 40 bit ya, SH1. Nah, jadi sekali lagi untuk password kalian kasih aja 40 ya, dikarenakan kita akan menggunakan tipe enkripsinya adalah SH1 ya. Kalau kalian mau 50 60 terserah, pokoknya lebih di atas dari 40 ya, di atas dari 40. Oke, database sudah dibikin. Kalau data dibikin, kita sekarang akan membuat membuat halamannya dulu ya, halaman untuk loginnya terlebih dahulu, desainnya terlebih dahulu. Oke, kita buka. Kita di sini akan menggunakan Sublime. Kita open folder aja yang sekolah ya, yang sekolah htdocs sekolah ini. Nah, di sini saya akan menggunakan project yang sesuai dengan pada video sebelumnya, tetap yang menggunakan project yang sekolah. Nah, di sini juga saya akan membuat sebuah file untuk membuat halamannya, yaitu contoh login lah ya. Simpan dulu, simpan login.php, kita akan simpan. Nah, di sini kita akan bikin halamannya terlebih dahulu ya. Contoh kita bikin HTML saja, HTML contoh titelnya login aja. Nah, di sini kita akan membuat halaman formnya ya, membuat form login. Nah, kita buat form yang dasar yang simpel aja ya, gak usah terlalu banyak desain ya, karena terlalu lama lah untuk desainnya. Kita akan membuat sebuah halaman login yang simple, yang sederhana. Oke, diawali dengan biar rapi, kita mau pakai tabel saja, pakai tabel er
Nah, baris pertama kita isi dengan username, terus di sini kita td.2, terus td. Nah, kita bikin inputannya. Maaf, formnya kita bikin dulu ya di atas. Kita bikin formnya, form, metodenya, metode post saja ya, post, actionnya kita kosongkan terlebih dahulu. Nah, yang tabelnya kita simpan di dalam awalan sama akhiran tag form ya. Nah, username, terus kolom ketiga kita isi dengan inputannya ya, input tipe text ya, name-nya contoh di sini username kecil aja lah ya, username. Terus kita, nah berikutnya baris kedua kita isi dengan password, copy aja yang ini, kita ganti nanti teksnya ya. Nah, username kita berikutnya adalah password. Nah, ini input tipenya bukan tag lagi, tapi tipenya adalah password supaya teksnya tidak kelihatan ketika kita nginput ya. Input tipe password, terus name-nya kita ganti lagi dengan username password ya, password. Nah, terus kalau udah kita bikin tombolnya ya, bikin tombol td, pakai closepin aja. Kalau ini closepin, nyatuin 3 kolom berarti 3. Nah, di sini bikin tombolnya input tipe submit, kita name-nya submit aja lah ya, submit, value-nya contoh login. Kita simpan, kita coba cek untuk tampilannya di localhost sekolah login ya, filenya file login.php. Nah, kita udah bikin ya username sama passwordnya ya, biar itu tombolnya di sini di kanan aja ya, pakai namanya Aligan. Kalau di HTML menggunakan Aligan Right ya, simpan. Nah, samping, nah kita udah di input, ini nanti di input terus login. Nah, udah tampilannya sederhana gini aja terlebih dahulu ya. Nah, berikutnya kita akan membuat pemrograman PHP-nya ya untuk proses loginnya. Nah, untuk HTML-nya, untuk tampilannya, interface-nya kita sudah bikin. Nah, untuk kita bikinnya di sini aja ya untuk pemrograman PHP-nya. Ya, jadi ketika diklik tombol submit ini, kita akan memproses PHP-nya di sini. Ya, berarti kita kosongkan aja action-nya. Oke, kita coba. Nah, di sini kita bikin PHP-nya. Nah, langkah pertama seperti biasa kita insert terlebih dahulu ya tombol ini ya. Jadi PHP-nya akan dijalankan kalau si tombol ini diklik, berarti seperti biasa kita pakai insert ya. Insert variable post submit. Nah, ketika diklik submit, kita deklarasikan terlebih dahulu metode ini ya, name ini kita deklarasikan ke dalam variabel PHP. Nah, dikarenakan di sini kita menggunakan metode post, berarti kita bikin variabel contoh user. Nah, pakai metode post berarti pakai post kan. Nah, ini variabel user untuk menyimpan inputan dari username, berarti panggil name-nya username. Terus berikutnya password, pas aja ya, singkat. Ininya password. Ya, name-nya password kan. Nah, deklarasinya sudah. Nah, sekarang kita membutuhkan untuk koneksi ke servernya ya. Nah, pada video sebelumnya kita sudah bikin file koneksinya. Ya, file koneksi ini sudah bikin. Nah, tinggal panggil saja, include saja ya, include koneksi.php. Karena kita butuh koneksi sama koneksi server sama pemilihan database-nya. Nah, udah include koneksi, berarti kita bisa menggunakan variabel koneksi ini ya untuk memanggil servernya, untuk menghubungkan ke server serta database-nya.
Nah, terus sudah dideteksikan seperti ini, nah baru kita menggunakan namanya bikin variabel dulu ya, bikin variabel query, contoh query. Nah, menggunakan MySQL query. Nah, ini. Nah, panggil koneksinya. Nah, terus bahasa SQL-nya. Nah, bahasa SQL-nya seperti halnya kita sudah seperti halnya pencariannya yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, kita menggunakan perintah select untuk pencarian, kan select contoh bintang from siswa. Nah, di sini kan kita akan mencari berdasarkan username dan password ya. Berarti menggunakan where ya kan. Nah, where di sini field-nya apa? Username sama password berdasarkan username. Jadi username ini dari tabel ini kan yang sudah kalian bikin, username sama password. Username dan nilainya dari mana? Dari variabel user ini, variabel user. Nah, terus di sini dikenakan ada dua kriteria ya, ada dua kriteria yang akan kita cari. Nah, kalau ada dua kriteria tinggal kalian pilih mau and mau or. Nah, dikarenakan kita untuk validasinya butuh username sama password keduanya harus benar, berarti menggunakan operator logika and ya. Karena keduanya harus benar kan, username sama passwordnya di inputnya harus benar. Kecuali kalau kalian boleh username benar tapi password salah, enggak gitu. Nah, dikarenakan kita pengen keduanya harus benar di inputnya, berarti menggunakan and. Password terus dan password nilainya dari variabel pass. Variabel pass. Nah, udah seperti ini. Nah, udah seperti ini. Berikutnya koneksi ya, koneksi. Nah, udah seperti ini. Baru berikutnya kita menggunakan if untuk mengetahui ada atau tidak data ini. Ya, data yang kita input nanti username sama passwordnya ada atau tidak. Nah, untuk ngeceknya kita bisa menggunakan MySQL numRows ya. MySQL MySQLi ya, MySQLi numRows. Di sini punya variabel query. Nah, jika 0 maka maksudnya MySQL numRows ini kan untuk mengecek berapa banyak data yang diproses di ini ya. Gitu. Untuk mengecek itu untuk menampilkan jumlah datanya ya, jumlah datanya ada berapa dari proses ini. Kalau kita menginputnya benar, username dan passwordnya, maka datanya akan satu. Contoh username-nya admin. Ya, contoh di sini aja lah, lihat database-nya. Ini ada berapa data? Ada satu kan, berarti MySQL numRows-nya adalah satu. Kalau di sininya banyak, berarti MySQL numRows-nya tergantung data yang ada di sini. Tapi di sini menggunakan sistem pencarian user sama password. Contoh kalau kita mencari username admin sama passwordnya ini, ya berarti datanya ada satu. Berarti artinya satu lebih besar dari 0. Nah, berarti benar kan? Nah, kalau benar apa? Kalau benar contoh masuk ke header. Kalau benar masuk ke contoh kemarin data siswa lah ya, masuk ke data siswa. Location data siswa titik php ya kalau benar. Nah, kalau salah, kalau tidak ditemukan datanya, contoh akan ada pesan echo login Anda gagal contoh. Nah, seperti ini. Ya, jadi login Anda gagal. Jadi itu, jadi menggunakan MySQL numRows untuk mengecek ada atau tidaknya data. Ya, yang pada dasarnya MySQL numRows ini untuk menampilkan banyaknya data yang dicari ya, atau yang data yang diproses oleh select bintang from ini. Ya, oke kita simpan. Nah, kalau sudah disimpan, kita coba jalankan ya, kita coba jalankan. Nah, di sini saya sudah menggunakan username-nya admin. Nah, passwordnya saya sudah menggunakan passwordnya admin oke ya. Udah passwordnya ini enkripsi dari admin oke. Ya, jadi kita akan coba jalankan. Di sini saya ketikkan admin. Di sini saya ketikkan admin oke. Login.
Oh, udah gagal apa? Oh, harus pakai, oh ya, harus pakai koneksi di sininya, simpan, karena ini, coba simpan, kita jalankan ulang, admin, oke. Apa ya? Login Anda gagal. MySQL no browse. Bentar. Sudah simpan belum? Simpan. Kita coba jalankan ulang. Oke. Ulang. Oke, maaf ada kesalahan MySQL numero expect. Oh ya, tolong 34. Bentar, oh berarti kesalahan. Nah, select bintang from user harusnya, maaf ya. Tabelnya menggunakan tabel user ya. Oke, nah menggunakan tabel user kita coba jalankan lagi. Simpan dulu. Kita jalankan. Contoh admin dan admin. Oke. Login Anda ulangi. Oh, menggunakan, nah dikarenakan di sini menggunakan SH1 kan, ya berarti di sini juga di PHP-nya kalian menggunakan SH1 juga, SH1 ya. Nah, passwordnya menggunakan SH1 dengan akan si password yang ada di dalam database di enkripsi. Di enkripsinya menggunakan SH1, berarti di PHP-nya juga pastikan kalian menggunakan SH1 ya. Oke, kita coba jalankan ulang. Admin, oke. Jalankan. Nah, tampilkan. Nah, ketika pasti datanya salah, contoh passwordnya 12345, login akan muncul login Anda gagal. Nah, jadi seperti ini ya, teknik dasar dari pembuatan login yang datanya itu ngambil dari database ya. Kalau kita tambahkan lagi, contoh kita akan tambahkan data lagi di sini, insert into user, nama tabel ininya value ininya 2, terus contoh username-nya operator dan passwordnya kita menggunakan SH1 kan, SH1. Contoh passwordnya 12345 ya. Ini siap, ini jalankan ya. Oke, gitu. Select bintang from. Nah, contoh di sini ada operator, username-nya dan passwordnya 12345 ya. Enkripsinya seperti ini. Oke, kita coba jalankan. Di sini kita menggunakan yang password username operator. Ini 12345. Login, nah masuk kan. Nah, ketika kita menggunakan operator, itu passwordnya contoh salah 54321, enter, login Anda gagal. Nah, ini salah satu untuk teknik dasar dari pembuatan login ya pada PHP. Gitu. Oke. Nah, pada login sendiri sangat rawan ketika kalian pembuatannya seperti ini ya, karena salah satu teknik untuk ngehack adalah SQL injection ya, salah satunya seperti ini nih. Kalau kita memasukkan karakter, contoh tanda kutip aja lah, tanda kutip, terus kita login. Nah, ketika ada warning seperti ini menjadi celah ya untuk keamanan terutama website kita ya. Nah, cara mengantisipasinya gimana? Nah, cara mengantisipasinya kita bisa menggunakan yang namanya MySQLi ya. Contoh di sini MySQLi real escape string ya. String seperti ini.
ya. Kita coba jalankan ya. Coba kita masukkan tanda petik apakah masih ada SQL, MySQL. Bentar. MySQL real escape string. MySQL real escape string, simpan dulu, jalankan. Contoh ininya 1, 2, 3, 4, 5 login. Kenapa ini? Oke, ini kesalahannya expect Excel 2 parameter. Berarti di sini pakai variabel koneksi ya. Pakai variabel koneksi, simpan, kita coba jalankan. Ini variabel, ini include-nya di sini ya. Kita pindahkan include-nya, maaf ya, banyak kesalahan. Nah, kita tampil. Login dulu, coba jalankan lagi. Nah, kita tidak akan ada error ya di sini ketika memasukkan karakter ini sama MySQL real escape string udah diantisipasi ya, udah diabaikan yang karakter-karakter yang bisa membuat SQL injection ya. Jadi seperti ini, tanda kutip dan yang lainnya sudah diantisipasi oleh adanya perintah di PHP MySQL real escape string. Ini salah satu fungsi untuk menghindari terjadinya SQL injection terutama pada login ya, atau pada inputan ini, seperti halnya ketika kalian menginput data ya. Menginput data sebaiknya menggunakan MySQL real escape string juga ya ketika menginput sebuah data. Jadi dicek dulu oleh fungsi ini apakah ada karakter-karakter yang bisa mengundang terjadinya suatu SQL injection pada halaman web kalian, aplikasi kalian. Nah, ini yang salah satu contohnya untuk teknik dasar dari pembuatan login ya. Nah, dari saya mungkin begitu aja, dicukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.